Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabarnya? Semoga semakin sehat, semakin bahagia, semakin penuh berkah, semakin tenang, dan semakin bersemangat. Karena subhanallah, kita saat ini berpuasa di hari ke-20. Malam ini berarti malam ganjil, malam ke-21. Mudah-mudahan malam ini di 10 hari terakhir kita bisa mendapatkan hikmah yang teramat indah. Dan kita tentu tahu ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang dalam hadis disebutkan dia akan turun pada 10 hari terakhir dan ada pada malam-malam ganjil. Sahabat sekalian, semoga di tahun ini kita mendapatkan cahaya Lailatul Qadar. Wallahu a'lam tadi malam keberapa. Yang jelas mari di 10 hari terakhir kita komitmen untuk mempersiapkan kedatangan malaikat ke bumi, menurunkan ketentuan qada dan qadar untuk hidup dan kehidupan kita ke depan. Beruntung sekiranya kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, karena dia akan memberikan kekuatan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita akan bertambah nikmat-nikmat kita ke depan seandainya Lailatul Qadar itu menjumpai kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang semakin mendekati hari-hari terakhir seringkali mengalami kejenuhan dalam beribadah. Katakan dalam diri kita, mari tetap semangat, dan harus semangat. Karena saat-saat terakhir justru itulah hal yang harus kita maksimalkan. Lihat hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Sahabat sekalian, jika di awal pertengahan Ramadan kita bisa maksimal dalam beribadah, tapi di 10 hari terakhir justru kita menjadi loyo dan tidak bersemangat lagi untuk beribadah, berarti kita termasuk orang yang gagal dalam meraih berkah dan pahala Ramadan. Namun apabila di awal dan pertengahan Ramadan kita kurang maksimal, sementara di 10 hari terakhir kita bisa meningkatkan amal ibadah secara membanggakan, berarti kita termasuk orang yang telah berhasil mendapatkan berkah dan pahala Ramadan. Ibnu Qayyim berkata, seorang pekerja yang cerdik akan mengakhiri pekerjaannya dengan yang terbaik. Sarana utama untuk meraih akhir yang baik di bulan Ramadan adalah dengan beriktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri. Qaf, berhenti. Berdiam tubuh kita, tapi hati bergerak. Ingat, berdiam tubuh kita, hati bergerak, dan awali dengan niat beriktikaf. Beruntung bagi yang bisa di masjid, karena tidak dilarang misalkan ada di zona hijau, tapi yang ada di zona merah karena wabah corona ini mungkin masjidnya juga terbatas atau dibatasi jumlah orang. Tapi karena situasi seperti ini, silahkan, tidak ada halangan untuk beriktikaf. Di rumah pun tidak apa-apa. Gimana caranya? Siapkan tempat di rumah yang terbaik. Boleh jadi kita ada musholanya. Kalaupun tidak ada, siapkan tempat khusus, gelar sajadah kita. Maka iktikaf dengan niat kita di atas sajadah kita masing-masing, di rumah masing-masing untuk beriktikaf. Karena kita tidak bisa ke masjid karena situasi dan kondisi saat ini. Dan iktikaf, rukun iktikaf akan batal ketika kita meninggalkan sajadah itu dan melakukan aktivitas lain. Terkecuali hanya sekedar mohon maaf, gak kuat kita ingin buang air besar atau air kecil, silahkan keluar, berwudu lagi, dan kembali kepada sajadah kita untuk melanjutkan iktikaf. Sahabat yang dimuliakan Allah, kekuatan iktikaf ini dahsyat.
silahkan nanti kita melakukan aktivitas-aktivitas dengan perenungan, apakah membaca Al-Quran atau sekedar zikir dan doa atau apapun bentuknya. Ketika kita sudah berniat, maka catatan amal kita adalah amal iktikaf. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini, mari kita maksimalkan iktikaf. Sekalipun hanya beberapa waktu atau beberapa menit atau beberapa jam, lakukan kekuatan iktikaf. Diawali dengan niat, kemudian lakukan aktivitas dengan niat itu, yakni apa? Membaca Quran, atau berdoa, atau berzikir, atau bermuhasabah, hingga kita betul-betul hati kita sampai ke kesadaran ruhani, sampai kepada Dia Allah dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Apalagi pada situasi dan kondisi Ramadan kali ini, seharusnya kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikatnya ke bumi ini dan menjumpai kita pada 10 hari terakhir Ramadan ini, dan mentakdirkan kepada hidup dan kehidupan kita setelah ini jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih berkah, jauh lebih mulia, jauh lebih bahagia. Dan apa yang kita harapkan, insya Allah segera Allah kabulkan apapun bentuknya itu, baik yang kita pinta maupun yang tidak kita pinta. Allah yang maha tahu. Kita ikhlas dan kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Mari kita jemput malaikat yang akan turun ke bumi ini, dan semoga Lailatul Qadar itu menjumpai kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat beriktikaf dan lakukan terus perenungan-perenungan, dan jadikan malam-malamnya semakin indah dengan beriktikaf. Berkonsentrasilah hanya kepada Allah. Allah, temukan kekuatan Allah, Dia yang maha menentukan hidup dan kehidupan kita. Pinta dan mohonkan kepada Allah agar hidup dan kehidupan kita, tidak hanya kita, tapi anak cucu dan keturunan kita, sahabat kita, doakan semuanya, orang-orang yang minta doa ataupun tidak, agar Allah menurunkan malaikatnya dan mendatanginya dalam bentuk yang begitu indah dengan kekuatan Lailatul Qadar. Dan lakukan di 10 hari terakhir ini amal-amal mulia Lailatul Qadar, amal-amal mulia 10 hari terakhir, yang diantaranya adalah sebisa mungkin tiap hari bersedekah, berapapun itu, yang penting sedekah. Ingat, sedekah tidak mesti dengan uang, mungkin mengasih makanan, tersenyum bahagia kepada siapapun, hatta yang terkecil adalah menyingkirkan duri dari jalanan, itu pun sedekah. Lakukan kebaikan di 10 hari terakhir ini. Kemudian lakukan muhasabah, perenungan-perenungan tentang diri kita, tentang saum kita, tentang hidup dan kehidupan kita, sampaikan kepada Allah. Kemudian bersyukurlah atas kehidupan ini. Kemudian bacalah Quran, tadabburi, terjemahkan, fokus, pahami, maknai, dan kemudian lakukan apa yang Allah perintahkan melalui Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, hudal lil muttaqin. Berikutnya, lakukan amal-amal takwa, zakat, infak, sedekah, dan mohonkan kepada Allah agar Allah selalu memberkahi harta dan rezeki kita bersama. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, demikian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan indahnya malam Lailatul Qadar, dan semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.